Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kembali Ia menuntun, melindungi dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Satu minggu telah lewat, Allah menyertai kita. Dan pada saat ini kita kembali lagi untuk mempelajari bersama-sama ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang kelima dengan tema sangat panas. Mari kita dengarkan bersama-sama pembahasan berikut ini. Ketika kita mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, kita akan menemukan bahwa pelajaran pekan ini berfokus pada beberapa contoh di dalam firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh mengapa sehingga ada penderitaan dan bagaimana caranya mengatasi kejahatan dan penderitaan yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mempelajari pelajaran kita sepanjang minggu ini, ada pertanyaan yang muncul, yakni apa yang harus kita pikirkan tentang Tuhan ketika Dia membuat kita atau membiarkan kita melewati akan cobaan-cobaan yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka seperti Abraham, Ayub, atau bangsa Israel diubahkan oleh pencobaan-pencobaan itu? Dan apa respon mereka ketika mereka menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan mereka? Apa yang dapat membantu kita untuk melewati cawan lebur dengan penuh kemenangan tanpa mengubah persepsi, tanpa mengubah pandangan kita tentang Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan berusaha kita temukan jawabannya di dalam pelajaran kita pada saat ini. Kita juga akan melihat mengalami panas yang ekstrim, cawan lebur Abraham, cawan lebur Israel, cawan lebur Ayub. Apakah cawan lebur masing-masing dari hamba-hamba Tuhan yang setia ini bertahan dari panas yang ekstrim dengan cara menghibur dan kehadiran Allah di dalam kehidupan saudara dan saya? Bagaimana caranya? Kita akan temukan jawabannya ketika kita mempelajari pelajaran kita untuk beberapa waktu ke depan ini. Cawan lebur Abraham. Kejadian 22 ayat 2 mengatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini merupakan salah satu peristiwa ketika iman Abraham itu diuji. Kita tahu bersama bahwa Abraham adalah bapa segala orang percaya, tetapi di dalam situasi ini Allah menguji dia. Apakah benar-benar imannya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Pengorbanan manusia menyakiti Abraham tua yang setia, membunuh pewaris perjanjian. Apakah Allah begitu kejam sehingga Ia mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan Abraham? Apakah Abraham tidak dikasihani oleh Allah? Jika kita tidak mengetahui akhir dari cerita ini, mungkin permintaan Tuhan akan terlihat tidak masuk akal dan berubah-ubah. Kita memiliki Allah yang tidak konsisten di dalam menyampaikan akan janji-janjinya, tetapi kenyataannya berbeda. Tetapi tidaklah seperti itu. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah ujian dari Allah. Apakah Abraham seharusnya membuktikan sesuatu? Atau apakah itu demonstrasi untuk makhluk surgawi? Atau apakah Tuhan hanya mencoba memberi pelajaran kepada Abraham? Tentu saja Abraham mengenal suara Tuhan dan menaatinya dengan iman. Ia belajar lebih banyak tentang kasih dan keselamatannya. Dan kalau kita mempelajari peristiwa bagaimana sehingga Abraham mengorbankan akan Ishak, anak yang dijanjikan ini, seharusnya peristiwa ini tidak akan terjadi apabila Abraham tidak tidur dengan Hagar. Tetapi peristiwa ujian iman ini yang paling hebat di dalam kehidupan Abraham, bahkan dalam sejarah manusia, harus terjadi oleh karena Abraham tidak percaya kepada Tuhan ketika Allah menjanjikan akan ada anak dari garis keturunan Sarah. Tetapi oleh karena mereka sudah tua, lanjut umur dan tidak kunjung memiliki anak, sehingga dengan pikiran manusia mereka berpikir akan membantu rencana Tuhan terrealisasi di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Sehingga Sarah menyuruh Abraham untuk tidur dengan pembantunya, dan Abraham mengikuti akan nasihat tersebut. Itulah sebabnya mengapa Allah meminta supaya Ishak itu dikorbankan, untuk melihat apakah benar-benar Abraham sudah beriman dengan sepenuhnya kepada Tuhan,
atau tidak. Dan kita tahu bersama ceritanya, Abraham beriman kepada Tuhan. Ia rela mengorbankan Ishak, anak satu-satunya. Oleh karena Abraham telah belajar lebih banyak tentang kasih dan keselamatan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah kita juga seperti itu? Selanjutnya, cawan lebur Israel. Hosea 1 ayat 2 mengatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ada statement yang mengatakan bahwa ini hanya merupakan perumpamaan yang Allah berikan untuk memberikan gambaran bagaimana kasihnya kepada bangsa Israel. Memang di satu sisi benar seperti itu, tetapi ini bukan hanya sekedar perumpamaan saja, tetapi peristiwa ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan Hosea dan Gomer. Kerajaan Israel telah meninggalkan Allah dan menyembah Allah-Allah lain. Dengan demikian Tuhan mengizinkan mereka melalui beberapa cobaan. Hosea 2 ayat 2 dia mengirim musim kemarau. Hosea 2 ayat 4-5 dia mengelilingi mereka dengan duri atau kesulitan. Hosea 2 ayat 8 dia mengambil gandum, wol, dan linen yang mereka persembahkan kepada Baal. Hosea 2 ayat 10 mengatakan jika mereka tidak berubah, dia akan menghentikan alasan apapun untuk bersuka cita. Maksud Tuhan dengan mereka sama seperti hari ini. Dia ingin kita mengakui bahwa Dia mengasihi kita dan memberkati kita, dan bahwa kita dapat bersuka cita hanya jika kita tinggal di sisinya. Allah menyediakan berkat, Allah sumber berkat dan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Allah menginginkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu sementara dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena sama seperti dengan perintah Allah kepada Hosea untuk mengambil Gomer yang beberapa kali bersundal ketika mereka menjadi suami istri, demikian pula dengan kita. Kita seringkali bersundal dengan dosa, tetapi Allah merindukan supaya kita datang dekat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan berkat-berkat surgawi akan diberikan kepada saudara dan saya. Cawan lebur Ayub. Ayub 1 ayat 20-21. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita tahu bersama siapa Ayub itu. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 1, dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Ia adalah seorang yang saleh di mata Tuhan. Dan dengan menarik perhatian setan kepada Ayub, Tuhan menggerakkan dan membiarkan serangkaian peristiwa bencana terjadi di dalam kehidupan Ayub. Mengapa Tuhan mencetuskan penderitaan seperti itu? Apakah Dia adil dengan membiarkan setan menyebabkan begitu banyak kejahatan? Apakah ini kasus yang unik, atau bisakah Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita? Kita mungkin menanggapi situasi seperti ini dengan dua cara, menjadi pahit dan menolak Tuhan, atau sangat melekat padanya. Dan tanggapan Ayub adalah penyembahan, bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bersama cerita bagaimana Ayub diizinkan untuk dicobai oleh setan. Harta bendanya hilang, ternak-ternaknya semuanya diambil daripadanya. Anak-anaknya mati, dan yang tertinggal hanya istrinya. Tetapi istrinya juga menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhan, dan setelah itu lebih baik Ayub mati. Teman-temannya meninggalkan dia dan mengejek-ejeknya. Begitu besar penderitaan yang harus dirasakan oleh Ayub. Seluruh tubuhnya mengalami borok yang begitu hebat, dan kelihatannya ia dikutuk oleh Tuhan. Tetapi respon Ayub, gantinya ia menolak Tuhan. Ia sangat melekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Bukan hanya berkat-berkat yang ia rasakan lalu ia menyembah Tuhan, tetapi walaupun penderitaan yang sangat panas datang di dalam kehidupannya, dia akan terus menyembah Tuhan. Dia menerima bahwa dia tidak berhak atas apapun. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ini menunjukkan bahwa ia mengakui Allah yang memiliki segala sesuatu, bahkan kehidupannya. Dia mengakui bahwa Tuhan mengendalikan akan hidupnya. Dan pada akhirnya dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Dia memperkuat imannya dengan kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bersama, Ayub mengalami kemenangan dan kehidupannya dipulihkan. Dan Allah membuktikan asumsi setan yang ditujukan kepada Ayub di dalam Ayub pasal 1, bahwa memang betul Ayub itu adalah seorang yang saleh dan setia
setia kepada Tuhan, bukan dengan kekuatannya, tetapi oleh karena ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, atau kita menjadi pahit dan pada akhirnya menolak Tuhan? Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan seperti ini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini merupakan statement yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, umat-umat percaya, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Karena apabila mengalami penderitaan di dalam kehidupan, harus ada saling menghibur satu dengan yang lain supaya diberikan kekuatan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saling menasehati satu dengan yang lain. Orang yang paling menderita dalam perjanjian baru setelah Yesus adalah Paulus. Kita tahu bersama bagaimana dia bertobat dan bagaimana dia menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam pelayanannya, di tengah-tengah pergumulannya, tetapi dia terus melayani Tuhan. Dia mengalami ejekan, siksaan, aniaya, bahkan pada akhirnya kita tahu bersama dia dibunuh di luar kota Roma pada tahun 67 oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dia menghadapi banyak situasi sulit dengan kepastian bahwa Allah dapat membebaskannya dan bahwa gereja akan berdoa untuknya. Dia yakin bahwa penderitaan membantunya untuk tidak terlalu mempercayai dirinya sendiri dan lebih mempercayai Tuhan. Ketika diizinkan mengalami penderitaan di dalam kehidupan, gantinya menggunakan pikiran sendiri untuk menyelesaikan akan masalah tersebut. Tetapi Paulus, dia menyadari bahwa Allah yang sanggup untuk memberikan kelepasan, dan dia lebih mempercayai Tuhan, gantinya mempercayai akan dirinya sendiri dalam konteks untuk menyelesaikan akan masalah kehidupannya. Dia memutuskan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia merasa dihibur oleh Tuhan dalam pencobaan itu. Dia tahu itu akan membantu kita menghibur orang lain dalam kesengsaraan mereka. Mungkin orang tersebut sedang menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Seringkali Allah mengizinkan kita yang lebih dahulu merasakan pergumulan tersebut, dan Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana caranya kita dapat keluar dari masalah pergumulan tersebut, dan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Dan setelah itu kita dimampukan untuk memberikan konseling, memberikan masukan, dapat menghibur, memberikan jalan keluar kepada orang lain yang sedang menghadapi masalah yang masalahnya mirip dengan apa yang pernah kita hadapi. Sehingga masukan-masukan yang kita berikan kepada orang yang sedang menghadapi masalah tersebut bukan hanya teori saja, tetapi memang benar itu adalah pengalaman yang pernah kita rasakan. Sehingga orang tersebut akan merasakan kekuatan dan penghiburan bahwa ia tidak sendirian, bahwa kita sama, kita mengalami tantangan kehidupan, tetapi Allah menyediakan jalan keluar. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam setiap tantangan kehidupan yang kita sedang hadapi di dalam dunia ini. Dan pada akhirnya, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita sedang alami, silih berganti, Allah tidak meninggalkan kita, tetapi Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Fakta bahwa Tuhan menghadapkan kita pada panas yang ekstrim dapat menggerakkan kita untuk meragukan karakternya yang adil dan penuh kasih, benar atau tidak? Dan seringkali kita melakukan akan hal tersebut. Kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh meragukan motivasi Allah walaupun kita tidak dapat memahaminya. Kasih, perlindungan, dan perhatian Allah tidak meninggalkan kita, tetapi Allah mengizinkan hal tersebut jadi di dalam kehidupan kita karena Ia tahu kita sanggup untuk menghadapinya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Tidak peduli pencobaan yang kita hadapi, Dia telah berjanji, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan terus bersama-sama dan memberikan kelepasan kepada saudara dan saya. Tetapi mengapa kita meragukan akan janji-janji ini? Lalu mengapa Tuhan mengarahkan kita pada panas yang ekstrim, penderitaan yang datang luar biasa di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan tidak ingin menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan kita dari dosa kita.
Yang kedua, Dia tidak ingin kita menderita, tetapi bertumbuh dan menjadi lebih murni, supaya kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi Dia akan menjaga kita. Tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan atas janji-janjinya yang selalu ada di dalam kehidupan kita? Proses kehidupan kita memang menyakitkan, tetapi apabila kita terus setia kepada Tuhan, walaupun proses menyakitkan, ada akhir yang membahagiakan. Ketika kita tetap tahan di dalam pencobaan, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Allah, maka keselamatan akan direalisasikan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktu manusia, tetapi waktu Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami tahan di tengah-tengah penderitaan tantangan kehidupan kami, dengan kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.